Recording in progress. Oke, selamat malam. Sebelumnya, eh, perkenalkan saya Daniel Siaan dengan NPM 231501053. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan, yang mana di sini saya akan membuat proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Itu yang pertama ada yang pertama itu membuat pemanfaatan the first search untuk simulasi pencarian jalur di game Mesh 2 dimensi. Saya di sini menggunakan teknik AI searching, yang mana algoritma ini itu digunakan dalam kasus DFS yang termasuk dalam kategori algoritma pencarian lokal atau uninformed search algorithms. DFS ini bekerja dengan cara menjelajah setiap cabang jalur secara mendalam sebelum berpindah ke cabang berikutnya. Oke, dalam konteks saya ini, simulasi pencarian jalur pada game ini, Mesh 2 dimensi ini bertujuan untuk menelusuri semua kemungkinan jalur dari titik-titik awal hingga menemukan titik tujuannya, titik akhirnya. Walaupun tidak selalu menjamin jalur terpendek, tapi bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, untuk metode DPS ini sangat efektif dalam ruang pencarian besar yang memiliki kedalaman, serta cocok untuk kasus di mana solusi dapat ditemukan jauh di dalam struktur pencarian. Oke. Ini cara kerjanya ini untuk membantu sistem itu menavigasi dan mengevaluasi rute-rute potensial di dalam game Mesh 2 Dimensi ini atau game labirin. Oke, selanjutnya kita ke programnya. Oke, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu bisa kita lihat nih, saya mengimportkan dari library game yang pada Python itu ada pgame, terus sys, ada time. Terus di sini ada inisialisasi dari Python game itu sendiri, yang mana nanti bakalan menampilkan uh, laman UI itu tentang gamenya, game sederhananya. Terus kita bakalan ngukur nih game itu di ukuran dan grid. Terus ada warnanya white, black, green, blue, red, and gray. Terus window-nya yang mana tadi saya bilang tadi itu akan memunculkan window visualisasinya untuk device tersebut. Untuk visualisasi tersebut. Oke, di sini tuh cara kerja mesh itu sendiri itu mesh itu kita inisiasi dengan angka nol dan jalan mesh di mana jalan itu sebagai angka nol dan tembok itu sebagai angka satu. Terus bisa kita lihat nih bahwa di sini ada array ataupun yang biasa kita bilang itu array ataupun bisa kita bilang itu apa bentuk array ya? No, no, no. Tuh maaf saya lupa maksudnya matrix atau array itu ya. Jadi di sini kita bilang 01 000 terus 01 001 001 011 010 11 010 yang mana ini merupakan jalur. Kita buat nih satu ini sebagai tembok dan nol ini sebagai jalannya. Terus ada startnya itu kita mulai dari nol dan end itu sebagai dari 4. Terus gambar gridnya kita atur gambar jalurnya yang mana di sini tuh jalurnya itu berwarna merah yang mana jalur pertama dan jalur yang dicari oleh DFA di initial sisi dengan warna hijau. Ini penggunaan DFS-nya dan ini main programnya. Mungkin langsung aja ke pendemoannya. Oke, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa jalur. Tapi di sini program atau sistem ini mencari jalur tercepat untuk mencapai tujuan akhir. Di mana kita ambil di sini titik koordinat yang kita ambil itu adalah 0,0 yang berada di sudut kiri atas. Di situ dimulai titik startnya. Terus ditandain dengan warna biru. Seperti yang kita bisa kita lihat tadi sebelumnya itu warna biru ya. Dia mencari dengan dulu warna biru. Setelah itu memang dikonfirmasi bahwa jalur terpendek, bakalan dikonfirmasi balik, dialirin lagi dengan warna hijau sebagai pertanda bahwa itu emang jalur pendek. Tetapi bisa kita lihat juga bahwa ada dua jalur selain ini. Yang pertama itu sebelum di pertemuan di sini, pertemuan simpang dua ini bisa kita lihat ada ke atas dan ke bawah. Tapi kalau dari jalur atas itu merupakan jalur terpanjang ataupun yang rumit gitu. Jadi tujuan dari DevS visualisasi ini itu untuk mencari jalur terpendek agar menciptakan
jalur efisien dan efektif buat usernya. Oke, lanjut ke bagian dua. Eh, di bagian dua ini saya bikin judul ya. Ini cukup hal baru sebenarnya sama saya itu pengenalan ekspresi wajah secara real time berbasis kamera menggunakan CNN. Teknik yang saya pakai ini teknik learning dengan algoritmanya ini CNN, yaitu salah satu jenis algoritma pembelajaran mendalam atau bisa kita sebut deep learning. Ini yang sangat efektif nih untuk pengolahan data citra atau gambar. CNN ini bekerja dengan mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar melalui lapisan konvolusi dan pooling. Kemudian setelah diekstrak dan di konvolusi serta pooling, sistem ini akan memprosesnya melalui lapisan-lapisan jaringan saraf untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu. Dalam konteks proyek ini, scene ini digunakan untuk mengenali ekspresi wajah manusia dan citra yang diambil secara real time melalui kamera. Jadi sebelum kita gunakan kamera ini, model CNN ini kita latih dulu nih menggunakan kumpulan data gambar yang kita dapat. Di sini saya menggunakan data VR 021 yang berasal dari Kaggle, yang mana ada beberapa ekspresi seperti marah, senang, sedih, netral, dan lain-lain. Setelah proses pelatihan selesai, kita inputkan ke model yang dapat mengidentifikasi ekspresi wajah tersebut. Oke, kita langsung aja ke uh, pendemoannya ya kali. Oke. Sebelum pendemoan, saya pengen beritahu dulu nih. Tadi seperti yang saya bilang di awal, kita perlu data, yang mana datanya itu dari saya sendiri itu mengambil dari Kaggle, Fair, yang mana setelah di download, itu data itu kita perlu buat dulu otaknya nih. Kita perlu buat otaknya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk file.a5. Maksudnya ini gimana? Dengan kita melatih data-data ini akan memproses otaknya atau sebagai kecerdasan buatannya, yang mana bakalan dieksekusi sebagai uh, pengidentifikasian, pengidentifikasian untuk ekspresi-ekspresi wajah secara real time nanti. Oke, di sini ada dua source code ya. Yang pertama itu model train. Ini tempat saya melatih trainnya dan menghasilkan halimanya sendiri, otaknya. Itu saya menggunakan TensorFlow. Eh, di sini ada ukuran gambar wajahnya. Ini maksudnya ini gimana? Pada data-data folder yang saya download tadi, ukuran image-nya itu, ukuran gambarnya itu berukuran sebesar 48 kali 48 dengan batch-nya itu size-nya, ukuran size-nya itu kurang lebih 64 kilobyte ya. Terus di sini ada untuk data generator, ini untuk membaca gambar dari folder. Nah, di sini adalah otaknya, fungsi utamanya, train generator, yang mana fungsi ini untuk melatih dari gambar-gambar tersebut, yang mana saya masukin nih foldernya, path-nya. Terus samanya file generator, bangun model CNN, convolutional neural network, modelnya dengan sekuensial. Setelah pemrosesan tadi, ini bakalan disimpan file ini dalam bentuk model ekspresi H5. Setelah itu bakalan mengeluarkan output pemberitahuan bahwa model ini sudah selesai dilatih dan disimpan sebagai model ekspresi H5, yang mana artinya model ini siap kita pakai untuk deteksi ekspresi secara real time nanti. Bisa kita lihat ini model shape-nya. Ini bakal menghasilkan H5. Cepat atau tidaknya melatih H5 ini, model ekspresi H5 ini tergantung dari besarnya data atau banyaknya data yang kita ambil dari Kaggle-nya. Di sini saya mengambil data sebesar 64 MB, jadi kurang lebih sebanyak 34.000 gambar. 34.000 gambar. Yang mana cukupnya itu waktu yang diperlukan itu cukup lama untuk memprosesnya. Jadi jika teman-teman ingin mencoba, silakan. Tapi harus bersabar. Oke, kita masuk ke deteksi ekspresinya. Di sini adalah source code utama kita yang mana bakal akan melatih dan melihat kamera dan menilai ekspresi dari manusia secara real time. Bakal menampilkan nih, seperti yang tadi tuh ada angry sebagai marah, disgust, bingung, fear, takut, senang, sad, sedih, surprise, terkejut, serta neutral itu sebagai netral, tidak berekspresi apapun. Uh, kita pertama-tama mau load nih, memakai model ekspresi Halimah tadi, karena ini kan sebagai otaknya ya, di mana di sini ada sintaks cap CV2 video capture yang mana untuk buka kameranya.
Oke, mungkin langsung bisa didemoin. Sebelumnya saya pengen aktifin kamera zoom dulu, karena untuk menggunakan atau menjalankan source code ini perlu kamera. Oke, di sini bisa dilihat bahwa ada jendela UI ya, yang mana di sini tampil beberapa ekspresi dari ekspresi saya yang hasilkan sekarang. Bisa kita lihat, saya ingin menemuin bahwa ketika saya senang, ini akan menampilkan keterangan happy. Sebesar 99%. Itu adalah persentase dari seberapa senang saya, dan seberapa akurat. Ketika saya sedih, itu menampilkan sedih, dan ketika saya terkejut, itu bakal menampilkan surprise dengan hal uh, sama dengan ekspresi marah, fear, disgust gitu. Oke, mungkin cukup untuk penemuannya. Oke, mungkin dari saya sekian dari penemuannya, dan semoga dari proyek yang saya bikin ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan selanjutnya itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen pembina, pembimbing mata kuliah dari kecerdasan buatan ini sendiri, telah membimbing saya dari awal pembelajaran, dari semester ini awal pembelajaran sampai akhir ini, sampai saya bisa membuat proyek ini dengan kemampuan saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.